Halo, perkenalkan saya Muhammad Ilham. Di video ini kita akan belajar dasar coding menggunakan Scratch. Jadi Scratch itu adalah salah satu platform yang cocok untuk pemula karena kita tidak perlu menulis kode yang panjang, tapi cukup menyusun blok-blok yang sudah tersedia. Dalam dunia programming, biasanya kita harus mengetik kode dengan struktur tertentu dan itu bisa cukup sulit oleh pemula. Nah, Scratch itu menyederhanakan proses itu dengan cara visual. Jadi kita bisa lebih fokus memahami konsepnya dulu. Ambil contoh di PPT. When space key pressed, move 10 steps. Ketika tombol space ditekan, maka karakter berjalan 10 langkah. Ini adalah salah satu contoh yang sangat sederhana dan mudah untuk dipahami. Tujuan pembelajaran kali ini itu adalah memahami dasar penggunaan Scratch, menggerakkan karakter menggunakan keyboard, membuat objek bergerak di dalam game, dan membuat sistem skor sederhana. Dengan memahami bagian ini, kita tuh udah punya dasar untuk membuat game yang lebih kompleks ke depannya. Jadi fokus hari ini tuh bukan hanya membuat game, tapi juga memahami konsep dasar di baliknya, seperti gerakan, kondisi, interaksi antar objek. Dan setelah ini kita akan langsung praktik di Scratch. Nah, ini adalah tampilan awal dari Scratch. Di sini kita punya area coding di tengah dan codingannya di kiri serta area tampilan game di sebelah kanan. Nah, jadi di bagian kiri jika kalian bisa melihat itu ada beberapa blok-blok kode dengan warna yang berbeda. Jadi motion itu fungsinya untuk gerakan karakter, looks itu untuk visual, sound itu untuk suara, events untuk output dari suatu aksi dan control itu adalah suatu aksi. Terus sensing tuh untuk umpan balik dan operator untuk aritmatika dan variabel untuk data dan my blocks itu untuk user ketika mau buat blok baru. Dan di bagian kanan kita juga punya karakter utama dari Scratch yaitu si kucing oranye. Nah, langkah yang pertama dari membuat game Scratch itu adalah memilih event. Ketika bendera hijau ditekan, maka codingan akan berjalan. Lalu lanjut kita pilih forever agar codingan berjalan terus-menerus dan tidak berjalan hanya sekali. Terus kita pilih block if agar ketika tombol panah kanan ditekan, dia gerak ke kanan. Ketika tombol kiri ditekan, dia gerak ke kiri dan itu membutuhkan block if. Terus kita pilih di sini key space. Terus kita pilih lagi key, terus kita ganti key-nya dari space menjadi right arrow dan left arrow. Jadi ketika tombol kanan ditekan, maka ketika tombol kiri ditekan, maka kita tinggal pilih X. Kita tinggal pilih perubahan sumbu X. Jadi kita taruh change X by 10, change X by yang bawah itu kita taruh minus 10 agar dia bergerak ke kiri. Nah, kita langsung mulai dan nah dapat dilihat si kucing Scratch-nya itu bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, terus karena Scratch-nya terlihat berjalan mundur, kita bisa buat agar Scratch-nya juga menghadap ke kiri. Caranya tuh kita pilih di point on direction. Terus pilih point and direction. Nah, untuk yang bawah, kita akan atur agar dia mengarah ke minus 90 derajat. Nah, untuk yang atas itu sudah tepat karena dia mengarah ke sebelah kanan. Nah, terus kita mulai. Nah, dapat dilihat kucingnya sekarang menghadap ke arah yang benar. Terus kita akan buat bagian berjalan ke atas dan ke bawah. Itu melakukan langkah-langkah atau yang dikerjakan itu sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Jadi tinggal tambahkan if dan komen yang sama. Dan kode yang sama monos. Nah, di sini kalian tinggal pilih up arrow dan down arrow. Nah, untuk up arrow itu bisa dipilih agar directionnya menuju 0 derajat. Yang down arrow itu bisa dipilih agar menuju 180 derajat. Terus change egg itu salah untuk penggunaan naik ke atas dan ke bawah karena sumbu ke atas dan ke bawah itu adalah sumbu Y dan ke kiri dan kanan itulah sumbu X. Jadi kita ganti yang bawah menjadi change Y. Nah, untuk yang bawah itu kita set menjadi minus 10. Mulai. Mohon maaf ada sedikit kesalahan. Saya mengambil blok yang salah. Harusnya change Y. Nah,
Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan sebuah bola untuk mengejar si kucing secara terus-menerus. Di sini ada objek pertama. Objek pertama itu si kucing. Nah, untuk menambahkan objek yang lainnya itu bisa diklik ikon kanan di bawah. Nah, di sini ada banyak gambar dan sudah ada tag-tag di atasnya untuk memfilter objek-objek tersebut. Kita bisa pilih sports karena mau pilih bola, terus pilih basketball. Nah, perlu diketahui bahwa codingan di tiap objek itu berbeda dan terpisah. Jadi kalau objek di sprite satu itu ada di dalam gambar tersebut, itu objek pada basketball berada di dalam gambar basketball tersebut. Nah, saya mau membuat agar bola basketnya itu terus-menerus mengejar si kucing. Langkah yang pertama itu menggunakan balok yang sama seperti yang digunakan oleh kucing. Ketika bendera hijau ditekan, maka game akan dimulai. Terus kita juga akan memilih go to random position agar ketika gamenya dimulai, bola akan nge-spawn di tempat secara acak. Di dalam forever itu kita pilih point towards agar dia terus-menerus menghadap ke kucing atau sprite satu. Terus kita buat kecepatan bergeraknya itu sekitar 5 langkah dan kita akan lihat mungkin terlalu lambat, kita akan buat sedikit lebih cepat. Wow, iya ini lebih baik. Nah, terus kita akan menambahkan skor dari ketika si bola mengenai kucing, maka skor akan bertambah. Nah, langkah yang pertama yang dibutuhkan itu adalah di variabel. Di variabel kita buat variabel baru. Variabel score. Terus tambah dapat dilihat di bagian atas itu sudah ada tampilan variabel baru yaitu skor. Nah, terus kita cari balok if di dalam forever. Jadi kita akan memilih if bola terkena kucing. Nah, itu berada di sensing, terkena kucing touching nih. Jadi ketika si basketball, objek basketball menyentuh sprite satu atau kucing, apa yang akan terjadi? Pertama kita akan pilih change score. Nah, change score by one. Jadi ketika gamenya di play, skornya akan berubah jadi satu. Wow, mungkin bolanya berjalan terlalu cepat. Dan saya akan membuat ketika kucing sudah terkena bola, maka gamenya akan di restart lagi. Bolanya tuh akan muncul di posisi random. Kita akan pilih go to random position. Nah, dengan ini poin nambah satu persatu. Nah, selanjutnya, saya ingin menambahkan audio. Ketika bola terkena kucing, maka akan ada audio yang memulai. Basketball Plus. Nah, mungkin selanjutnya saya akan mengambil balok dari Lux juga. Hmm. Nah, ketika bola terkena kucing, maka bola tersebut semakin lama akan semakin besar. Nah, sebagai rangkuman dari pembelajaran ini, kita udah mempelajari beberapa konsep dasar dalam coding menggunakan Scratch. Yang pertama tuh kita udah bisa buat karakter atau bergerak menggunakan input panah atas, bawah, kiri, kanan dari keyboard. Yang kedua, kita tuh udah bisa buat objek itu bergerak dan berinteraksi dengan karakter. Dan yang ketiga, kita tuh udah menambahkan sistem skor untuk memberikan feedback pada permainan. Nah, ketiga hal ini merupakan dasar yang sangat penting dalam pembuatan game sederhana. Dari hasil yang sudah kita buat, sebenarnya game ini masih bisa dikembangkan lagi, misalnya dengan menambahkan tingkat kesulitan, mempercepat pergerakan objek, atau menambah lebih banyak variasi. Itu semua bisa dilakukan dengan konsep yang sama seperti yang sudah kita pelajari barusan. Dan dari sini, kita tuh udah punya langkah awal untuk memahami logika dalam programming. Dan itu saja untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih dan mohon maaf jika saya banyak salah.